Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarata syukur senantiasa mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, nikmat kesehatan, sehingga iman menggerakkan kita menjalankan segala suruh, menghentikan segala tagah. Karena memang seperti pembahasan awak sebelumnya, akan terpisah nanti mana yang mukmin dan mana yang kafir, mana yang thayyib dan mana yang khabith. Nanti akan terkumpul dalam tempat yang berbeda. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia, mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang bercahaya disinari Al-Quran dan Sunnah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah dan suan suwojo, sengenek-sengenek maulang kaji kita. Kinilah masuk pada ayat 180 surah Ali Imran. Aku 80 lah, nak 70 dah. Aku lah menjongkik ke bawah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ya'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Iko di ayat 180 ko Allah menyebutkan, berfirman, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna. Jadi di sebelumnya takah tujuh wala yahsabanna. Wala yahsabanna ko adola nulanahi. Atu nahi ko larangan. Larangannya larangan wala yahsabannal ladzina yabkhaluna. Jangan sampai orang-orang yang bakhil mengira, menduga, menyangka bahwa dengan apa bima atahumullahu min fadlih, dengan apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka, karunia-Nya, keberkahannya, rahmatnya, huwa khairal lahum, kebakhilannya itu adalah baik bagi mereka. Jangan sampai dikira, jangan sampai disangko bahwa orang nan bakhil,
orang nan ceke terhadap apa kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, karunia yang Allah berikan kepada mereka, ceke dan dianggap hal demikian itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi justru kebakhilan mereka, cekenya mereka itu adalah jelek atau buruk bagi diri mereka. Itu artinya awak mengaji ko tentang bakhil ya. Bakhil ko penyakit ko. Sampai-sampai di dalam doa disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, berselindung aku kepada Engkau ya Allah dari kebakhilan. Dari kalau bahasa piang mana bakhil ko pokok ceke ale cimpili karyang kajai balapi, hari hujan payung di kapi, nandak capek sepeda diri. Itu istilah nyo nandak capek, nandak buntung disangkue kacapek nyo anyuiri sepeda dek ceke dek cimpili justru itu adalah jelek tu buruk tu mana nyo diri sebenarnya. Kecenya nyo hemat kece. Kau pakai sepeda? Ibu ada sepeda. Bantu sepeda kau lah nak kamu nolongnya. Sehingga ditantahane. Oh tu jan maksudnya lah kandang. Nanti jangan kaki keluar. Hari hujan payungnya dikapi. Padahal itu dibutuhkan untuk melindungi diri mereka. Takatu pula sesuatu yang Allah berikan karunia kepada awak, sesuatu itu di dalamnya itu adalah hak orang lain, adalah kewajiban awak untuk mengeluarkan, membayarkan dan punya orang lain nanti tumpang kawak. Dan itu nanti awak, dan itu paguna untuk awak. Jangan disangko itu lo nane lo onde ditatan sungguhnya banyak awak deh balabo buntung deh. Justru itulah menjadi penyakit. Namun aja kalau dalam kitab fikih kaji awak kalau ada bahas dulu kajian bab zakat itu disebutkan namanya zakat itu sama seperti kotoran atau kotoran di dalam pari awak kuang kotorannya ada. Berarti nang kotoran itu iyo wajib awak keluarkan. Awak sakit BAB sasaan mau tu bawa menyebut ini sakit sasak paru awak, sakit paru awak. Ditahan dia taruh, dia ugi awak ko dikaluan ko dia kosong paru awak dia koce, litak awak dia koce. Atenanyo awak dia ko kalau sana awak tertahan tu kurang isi paru awak. Ditahan-tahan taruh. Kece kan kamu nolongnya nama itu. Tapi justru itu adalah nang kamu golongannya. Anjadi banyak. Dek karena nyo kotoran supaya barasia pari awak, sanang pari awak, lapang pari awak tu dilapihan. Kalau dilapihan kotoran tu ibu ati awak atau sanang ati awak? Sanang. Sehingga lapih nang punya orang tu lapih, kau orang nang punya sehingga pari awak lapang lo, sanang lo plong jadi. Jadi itu dicontohan tu disabuian bahwa di dalam apa yang Allah karuniakan kepada awak berarti adalah kewajiban awak untuk memberikan punya orang tukar orang yang punya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di dalam nawak cari, nawak pakurihan tua, nawak dapian tua, nyo nak kasado punya awak untuk awak je doh, dan untuk awak tu nama nawak kaluan. Mangkonya di awalnya dia Allah Ta'ala wala yahsabanna alladzina yabkhaluna. Jangan orang-orang nan manahan haratu itu tadi nan ceki itu tadi mangiro manyangko sagalo nanyo tahan itu tadi nanyo andu-anduan itu tadi nan ndak maunya kaluan itu disangkue baik untuknya ditatahan aja sakit pawi eko disangkue lo bal huwa syarrul lahum. Justru sebaliknya
Syarun ko beliang alam itu buruk jahe maniayu diri mereka sendiri. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sayutawakuna ko adalah di kaluangan kepada mereka ma bakhilu bihi apa nanyo cekian tu tadi ana wak cekian ana ditahan ana cimpilik tu tadi ya tu di kaluangan kaliya wak tu anan wak tahan tadi kok BAB na tadi tu ana segi pari itu nanyo kaluang lo kaliya tu yaumal kiamah di hari kiamat. Tu di dalam hadis dikatakan bahwa di kalungan ula dilihi ko tadi ya ula tu nang mencotok inyo mencotok mungkoe. Itu umpamue di dalam Al-Quran sayutawakuna ma bakhilu bihi ananyo cekian tu tadi ananyo tatahan tadi ndak nang kaluan zakatnya do nak dolo infak sedekah do dari harto tu tadi di hari kiamat arato nanyo tatahan nanyo ando nanyo cekian tu tadi ya itu akan dikalungan kalihiye di hari kiamat. Jadi ada ulah nanti nan wak tahan tu nan akan menjadi ulah harato nan wak ando tu tadi itu nan akan menjadi ulah. Itu disabuin di dalam hadis. Dicotok kapalo itu mungko itu tok ce. Babuni lo cotok ulah tadi. Jadi memang iko renungan bagi awak. Renungan kalau untuk soal mengeluhan harato ko yo banyak pikir-pikir manusia ko. Bak kaji awak sebelumnya nan syaitan ko kan menakut-nakuti awak dengan kemiskinan. Ugi awak sebab kece mangalo awak berkureh mah. Awak nak bakarajo lati awak mah panik awak ndak lalu gewa deh do de bakarajo tapi arato masak ka dia agi-agianya ke orang sanang lama de orang tu ye tu awak na lati-lati nan panik-panik tu kekeluan itu nan syaitan tu menakui-nakui membisiak-bisian mempengaruhi takwa. Itu nya tu nan syaitan tu ditakut-takutnya ugi tarui dia takut-takutnya berkurang arato awak. Bisikan-bisikan itu yang selalu ada sehingga manusia ko kalau soal joharato ko iko banyak manusia manahane itu tadi yang disebut dengan bakhil ko adalah disebutkan kalau dalam kajian tasawuf ko iko penyakit yang amat berat manyangko harato itu sendiri akan menolongnya yaitu nak menolong awak alun tentu lain akan menolong awak bisanya menolong awak secara duniawi tapi di akhirat kalau awak layelo arato ko menolong awak. Coba lihat Khadijah ko kan orang dermawan orang kayo tapi dermawan dan orang kayo ko sebenarnya adalah orang nampak murah tu nan kayo dermawan. Jadi bahasa kajiannya tu asakhiyu orang dermawan. Kalau awak mencaliak secara sejarah itu mah Khadijah. Kalau mencaliak lo dalam kehidupan keseharian awak orang nan dermawan ko pasti disenangi oleh semua orang. Nah, mangko dikatakan di dalam hadis as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan tu, orang nan elok tu, orang nan pemurah tu pertama dakik jo Allah Taala. Dakik dengan surga, dakik dengan manusia, jauh dari neraka. Ampe. Tiga dakik cie jauh. Ana dakik Allah Taala senang dengan orang yang pemurah, yang dermawan. Yang kedua, sarugo dekat kepada orang yang dermawan. Ketiga, manusia secara tidak langsung bajalah riset ini tu penelitian sosiologi perilaku orang nanelo secara pergaulan sosial dermawan sukonyo
Orang istilah dermawan lah, nama suku berbagi, suku membantu, suku menolong. Suku je orang mencalik dia tu. Cuba lah awak suku menolong orang, tiba orang kumah awak dia tu. Ya tu nak, lalu awak tiba je ni. Kalau awak suku menolong, sanang orang, dakik manusia, jauh pula dari neraka. Lalu kemudian, al-bakhil, orang nan cekik itu, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribum minan nar. Kalau orang yang cekik, orang yang bakhil, definisi bakhil ko tadi istilahnya, yo bana cimpili ko bana, orang lah satu bahasa samo ko badoncek lah namo iko. Inyo mencicing aja jauh je nak samo satu je, tika orang lah kabayu nyo lah main denda je. Orang lah bahasa sama ko nya lamanya jauh je. Tiba lah kabayu nya hilang, tiba ka makan, tiba nak kaperai. Hanya duluan itu. Jadi orang nan bakhil ko justru jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dakik dengan neraka. Aku kata Nabi. Itu beda. Bahkan dikatakan lanjutan dari hadis itu, al-jahilul, orang yang jahil, tapi as-sakhi, al-jahilus sakhiyun, orang jahil yang pemurah, ahabbu ilallahi ta'ala minal abid, min abidin bakhilin. Lebih baik, lebih suku Allah Ta'ala dibandingkan orang ahli ibadah yang cekik. Jadi orang bodoh, orang jahil tapi nya pamurah, lebih disukai di Allah Ta'ala orang yang bodoh nan suku pemurah ko dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi cekik. Dikatakan al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang yang cekik itu nak masuk syurga doh walaupun nyo lai taat-taat banalo. Sebegitunya lah Allah Ta'ala menempatkan posisi orang yang pemurah, kemudian dibandingkan ketidaksukaan Allah kepada orang yang bakhil. Maka sampai Allah Ta'ala mengawali ayatnya ko wala yahsabanna alladzina yabkhaluna. Jangan sampai dikira orang yang cekik itu tadi itu nyata tahanan atau disangku itu nan baik. Iko kan soal sudut pandang. Iko soal istilahnya alah nama itu pemahaman dan sampai gagal paham. Justru disebutkan di Allah Ta'ala orang yang bakhil itu adalah menjadi jelek bagi diri mereka. Jelek tu bah orang menjauh, orang mengecek dia tu. Kekuatan sosial masyarakat ko kuat. Nyo orang nama nanelo tu nyo spontan je. Di sana tu orang nyo elo, ketika nyo meninggal tu keluar spontan ke orang. Di saja sianu tu sama sui duit bana sanang orang bahagia tetangga dan nyo bana elo saulah pamurah. Muncul orang ko bisa direm-rem. Ndak tu spontannya tu. Itulah penilaian sosial itu tadi. Bahwasanya beda antara orang bakhil dengan orang sakhiyu. Sakhiyu ku adalah pemurah, bakhil ku adalah orang yang cekik itu tadi. Maka berdoa wa Allah Ta'ala, berlindung wa Allah Ta'ala, yo jauh wa dari penyakit bakhil itu tadi. Iko soal hati. Kalau di dalam ibana ke dalam kajian tarikat awak, di dalam kajian tasawuf awak, karena menempatkan harta itu malakik di dalam hati, menjadikan harta itu lah menyatulah menempel ke hati. Harusnya rasa cinta awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh terkalahkan atau dialihkan oleh kecintaan kepada harta. Hartako adalah media pendukung. Bagi orang bahwa
adalah segala-galanya, bahwa dengan harta bisa mendapatkan segala-galanya, tetapi bukan harta segala-galanya. Bah istilahnya yang menunjukkan bahwa harta bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu adalah dengan harta. Jadi makanya bahwa bau sahu itu adalah perintah dari agama. Bakarajo itu untuk mendapatkan harta itu tadi adalah perintah lo dari agama. Karena dikatakan Allah Ta'ala wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan engkau lupakan pula bahagian engkau hidup di dunia. Nah di dunia aku adolo jatahwa. Adolo jatahwa usahawan lah. Carilah, bakureh lah. Tak boleh lo lalu mencingkil luar. Papangku tangannya dah. Zuhud itu adalah mensterilkan hati awak dari kecintaan kepada harta. Awak memang disuruh untuk bakalan cu. Awak disuruh berusaha. Kan disuruh Allah Ta'ala fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai beribadah, selesai salat, disuruh bertebaran di muka bumi. Disuruh awak basuh awak berjalan lah, menggari, jangan mager, jangan malah gerak eleh. Menggari awak bergerak, awak keluar awak, pai awak bertebaran awak di ma tampe. Ko kasawah pe kasawah, ko kantor pe ke kantor, ko kaladang pe kaladang, ko mengalih atau bertukang atau malare atau merantau ke kampung orang. Itu adalah amar, perintah dari Allah Ta'ala. Bertebaran di muka bumi, menggari, pai keluar, tak berdiam diri saja dah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Karunia Allah kau luas, luar biasa. Tergantung dewa awak amuah tu indak. Kalau di dalamnya bana sebenarnya liam muah je manusia ko bakure ko nikmat karunia Allah Ta'ala ko lah terbentang lah ado. Asali ado kemauan, ado jalan. Layam muah ado. Tapi nak muah tu itulah urang putih asolah. Alum balik lainnya apa nama tu? Alum parangnya lah balik, alum pai lainnya lah balik. Maleh na banyak. Nah, di siko digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi awak bahwa apa nan wak cekekan itu nanti akan dikalungan, akan dilataan dilihi atau dikuduk manusia ko seperti ular. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa awak dermakan, awak bagikan, awak berbagilah. Atau kalau dalam bahasa nan wajibnya adalah kategorinya zakat. Nah zakat itu sifatnya adalah ibadah wajib. Kalau infak sedekah itu nilai plus itu, nilai tambah itu. Jadi sangkolo kau mendudukan nilai kau mendudukan keikhlasan. Beku awak berzakat seolah-olah berzakat awak tu adalah yubana menjadi pahlawan bana lo awak kana lain tu. Nan sabana bana itu adalah kewajiban yang wajib waktu naikkan. Sama je seperti solat. Kalaulah sampai batasan nisab dan haul. Banyak sebenarnya kalau kita hitung soal kalau kajian zakat perdagangan termasuk juga usaha itu menghitung zakatnya tu nak dihitung dari keuntungan tu dah. Dihitung tu termasuk modal yang bergerak. Kau cara menghitungnya karena masih banyak yang memahami seolah-olah nangka dihitung tu nisabnya tu adalah keuntungan. Tidak. Karena zakat perdagang modal investasi yang akan dikembangkan itu sama dengan harta simpanan seperti ameh awak, harta apa nama tu emas simpanan awak lah sampai nisabnya 85 gram. Itu setiap tahun jangan dianggap itu Allah sekali tu Allah tu. Kau perlu diingat balik. Zakatnya tu ada nisab dan ada haul.
sampai nisab 85 labiah 85 gram setiap tahun di luar ameh perhiasan awak pakai. Takatu pulau tu kan basimpan nama itu. Jangan kami tak masuk tabungan deposito awak. Deposito awak setiap tahun. Contohnya awak mana buang awak kunci agak 5 tahun kan ada deposito katu. Dalam setahun tu nyo menyimpan adalah mungkin barang tu 5 anggaplah 1 miliar. Itu tuh setiap tahun tuh dipotong lu 2,5% itu. Lah, itu tuh kan barang simpan tak masuk modal. Kok mengalih awak contohnya lah maju auto rental awak. Auto tu wak Bali. Nan auto tu tadi kan dianggap harta yang berkembang. Itu dihitung modal. Jadi modal ditambah keuntungan, ditambah dengan piutang yang akan diterima dalam 1 tahun itu, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya gaji, dikurangi lo beko adalah biaya penyusutan. Gaji itulah dihitung 1 tahun, tapi teknis pembayarannya per bulan. Bedanya tetap dalam kajian zakat itu, haul itu adalah hitung 1 tahun. Cuma itu teknis pembayarannya, dek karena pengeluaran gajinya itu per bulan, supaya ajan semakin banyak itu tumpuk setahun, abeku agak berpikir ulang manusia kok, mangko diambil teknis pemotongnya per bulan. Itu soal teknis. Itu ada fatwa MUI. Nang kajian tetap adalah nisab dan haul. Ada nisabnya, kemudian ada batasan periode waktunya. Menghitungnya itu adalah periode waktu 1 tahun. Dan ada kadar zakatnya. Nah, barang. Betul. Betul. Jadi hitungnya sebenarnya bukan gaji saja, adalah penghasilan. Konsepnya adalah zakat penghasilan. Lihat dojo piti masuk gaji. Tak masuk dihitungnya tu ada sampai bulan, sampai balik. Kalau gaji 3 balik, THR itu adalah bahagian dalam akumulasi dalam 1 tahun. Hayo. Itu adalah di dalam ayat 100. Jadinya pun disimpan loh gitu kan. Kan ada loh sampai sekian loh setahun. Atau masih dikeluarkan tahunnya. Jadi dalam teori pengeluaran anuko wa onggoan jenis zakat itu. Kalau masih jenis zakat penghasilan, berarti nyu akumulasi kasa duit. Mau wa onggoan, mau wa pisan segala macamnya, pokoknya dalam hitungan 1 tahun akumulasinya sampai tidak senisab. Lalu kemudian dalam haulnya di situ dikeluarkan 2,5%. Jadi apabila kan istilahnya adalah penghasilan. Ini sebenarnya soal harta ko adalah jujur terhadap harta awak sendiri. Kalau bahasa awak nan tahu awak sumber harta, sumber penghasilan awak, bara besar itu kan awak. Kalau nanti catat-catat nanti dibayarkan secara itu prosedur itu nan diketahuinya. Itu yang tercatat. Nan tahu lebih-lebih di mas sumber-sumbernya gitu nan tahu. Betul, itu yang tercatat. Jadi makanya memahaminya adalah dari situ. Contohnya, nih mis kini pegawai gua. Itu dulu gaji cek. Kemudian pengusaha lo, cie longgo itu, cie longgo pertanian nih mis yo, longgo cie lo. Jangan ambo kalau bahasa kayak mah de awak Allah hana lah potong basnas anu itu longgo zakat penghasilan. Beda, objek zakatnya beda. Bahasa wah kini kuah dihitung lo zakat pertaniannya. Hah? Bah? Hah? Terus awak mengalir lo, cara awak mengalir ke itu kan dulu uangnya itu Kalau seandainya
dalam hitung-hitungannya terpisah, istilahnya terpisah cie, itu yang dijalan objek zakatnya. Cie zakat penghasilan, cie zakat perdagangan. Kan? Makanya dalam teori bisnis itu masing-masing itu pola pengaturan keuangan itu dipisah. Jadinya dua lo kok dalam usaha tuh, contoh zakat perusahaan dan zakat awak sebagai pengusaha. Beda tuh. Contoh perusahaan awak punya perusahaan ada modal investasi besar awak. Kemudian ada lo dari awak sebagai pengusaha, ada lo kok gaji awak, ada lo untung, beda lo bilik itu. Kalau saya tak aku awak punya ameh tabungan ameh cie lo zakat itu setiap tahun. Tu awak punya deposito cie lo tu. Sawah setiap panen sawah. Ya memang harus kayu awak. Jadi makanya aiko literasi ko kan terlalu sedikit. Kanu kata Allah Ta'ala, kata Tunggu Sulaiman, iko disabui Allah Ta'ala gambarannya seperti, tafsirnya itu disabui adalah min fadlihi, itu ada bizakatihi. Apa yang Allah berikan dari karunia-Nya itu dengan mengeluarkan zakatnya. Standarnya ameh 85 gram. Deposito itu dianalogikan pula nilainya dengan 85 gram. 25 Itong lah nama besok ameh kau. Satu ameh itu 2,5 gram. Satu ameh itu 2,5 gram. 50 gram saja itu 1,5 Iya. 85 juta setahun. Jadi kalau ada tabungan awak, mangko di Timur Tengah itu, ambo ngajar lo di Sangka tuh materi tentang mata kuliah manajemen zakat itu di Timur Tengah itu dalam sejarahnya modelnya di Malaysia, termasuk Malaysia beberapa ambo pernah di Malaysia studi banding itu memang luar biasa pendapatannya, kebijakan kerajaannya. Kalau orang yang punya rekening itu secara otomatis terpotong setiap tahun. Jadi di bank itu mana lah sampai batasan nisab, langsung terpotong 2,5%. Nah, do tagih-tagih dah. Ancak manajemennya tak kata kebijakan negaranya seperti itu. Awak alun lain. Kini kan kesadaran baru. Kalau dihitung potensi zakat awak tu mungkin 350 triliun. Sementara kini baru tergarap mungkin baru sekian 25 triliunan baru banyak gapnya tuh yang harus dikaja. Kalau istilahnya ekonomi Islam melalui zakat ini dia bisa mesejahterakan masyarakat. Tapi kan iko belum kesadaran iko yang belum, karena kan soal harato sarankan sambayang dia nak mengulang pitih le nak nemu ada apalagi nak zakat kau kan mengulang pitih nak kanu ka banyak baitong. Tetapi kebijakan negara bisa mesejahterakan melalui zakat itu kalau seandainya itu disepakati. Tapi secara hitungnya kan jalan itu. Jadi banyak sebenarnya masih perlu disebarluaskan kajian tentang zakat itu sendiri. Banyak objeknya di dalam diri awak, satu diri awak sendiri ya. Karena banyak lo profesi. Dan itu masing-masing itu melekat lo jenis objeknya cie-cie. Sebagai pengusaha, kemudian sebagai petani, pengusaha petani, pedagang, apa lagi? Pegawai. Nanda ke suami kan kalau untuk kebutuhan keseharian nak detong do sama jo ame nak pakai nak pagak-pagak walaga-laga sampai balik tu ndak masuk dalam hitungan ame simpanan do. Tapi apa 85 gram yang dipakai itu? Itu dalang itu memakan 85 gram dipakai ame itu. Istilahnya ame zakat ke fleksibel ya contohnya. Nimis kini punya ame 86 gram. Dihitung dari bulan, anggaplah bulan Muharram. Kira di bulan Jumadil akhir tu tajwa, bajwa,
tinggal 70 helai sampai di akhir tibolo Muharram lihat nak sampai 85 gram dok nak wajib zakat dah. Karena lu cukup lah. Ya. Zakat kan itu kan ameh itu yang Ameh nyo. 40 gram. Iyo. Itu yang diambil sebanyak 2,5%. 2,5%. Iya. Tapi orang kadang-kadang ibu membiak itu diambil sepiting. Dia boleh dikaluan lo itu, dikaluan lo pengurangannya itu tadi. Enggak kalau itu teknisnya enggak ada masalah nah tuh doh. Sebab mang ameh tu bana kini kan orang kala bisa nyo ganti istilahnya nyo ganti jenis pembayarannya. Tapi berarti kalau ndak nyo kurang itu berarti simpanan amehnya tetap sebanyak itu tadi balik. Jadi konsisten jadinya. Berarti setiap tahun harus nyo keluarkan. Ukurannya di situ kepemilikannya. Mbak jenis mengeluarkannya berarti kan masih berlebih hartanya nama itu. Idealnya kan diambilkan dari itu, tapi tidak mesti kayak bare zakat padi pun bisa dalam bentuk pitih lo nyo lain, nyo konversikan lah itu. Ini tetap kalau tidak nyo kaluanan dari itu berarti investasi amehnya tetap stabil. Berarti setiap tahun besok akan keluar lagi karena tidak berkurang. Karena nyo keluar melalui nilai yang lain, artinya itu dikurangi tapi nyo tambah lo balik nyo kaluan ameh untuk bayar zakat. Nyo balik celai cukup lo sebanyak itu kan itu inti soalnya itu arah. Nah, jadi kesimpulan awak pagi kini adalah Allah Ta'ala mengingat kawa jangan dianggap sesuatu yang awak tahan itu seolah-olah baik bagi awak, iko koreksi bagi awak, karena memang dingin Allah Ta'ala persoalan bakhil itu adalah masalah penyakit. Berdoa awak ke Allah Ta'ala, bersama-sama awak, Allah murahkan rezeki awak, bertambah rezeki awak, kemudian Allah jadikan awak orang yang pemurah, orang yang dermawan, terhindar awak jauh awak dari ceki, bakhil. Karena bakhil yang ahli ibadah pun itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa bahayanya bakhil. Sehingga dikatakan nanti anaknya tantahan dari hartanya itu tadi itu akan menjadi ula. Ula itu malili liye dan itu yang akan mencotok muka sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah pengen diri awak tuntuang semakin menjadi lebih baik awak menjadi orang yang dermawan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.